teman-teman semuanya, apa kabar? Semoga sehat selalu teman-teman. Lanjut ini teman-teman, saya nengok di lahan berikutnya. Ini lahan ada 3 bidang ya teman-teman yang saya sewa ya. 1200 sama enggak deng, 2200 sama 2400 teman-teman. Jadi sekitar 6500 ini 3 bidang ini teman-teman. Nah, ini tanaman perdana teman-teman. Nah, kondisinya lahan ini lahan yang sungguh berlimpah ruah airnya. Nah, apa yang terjadi? Ini yang terjadi nih. Di bagian tengah ini kondisinya over air ini teman-teman. Walaupun dulu sudah dibikin got, tapi karena airnya berlimpah, maka hasilnya kurang untuk tanaman perdananya. Nah, sedangkan di beberapa titik kayak di pinggir, di belakang itu airnya bisa tuntas, maka pertumbuhannya normal. Ini airnya teman-teman. Walah, saking banyaknya teman-teman. Nah, lahan ini sudah nggak diolah tuh udah lama teman-teman ya. Udah 3 tahun lebih. Bentuknya kayak gini teman-teman. Bentuknya kayak gini. Terus saya lobby akhirnya dapat. Nah, ini di tengahnya ada pohon pisangnya teman-teman. Tuh, ini ada pohon pisangnya. Jadi kalau kemarin ada yang komentar, wah kayaknya kok nggak logis segala macam, ini buktinya ya kan. Buktinya nanti saya zoom, itu ada pisang kepok, itu pertumbuhannya bagus tuh. Oke teman-teman, saya merapat mendekat ya. Nih teman-teman, ini saluran utamanya tuh nih. Ini gotnya 24 jam dan ini posisinya dia lebih tinggi permukaan airnya dibandingkan lahan ini teman-teman. Nah, jadi memang ini over air teman-teman, over air. Tapi nanti kalau di musim kemarau ini akan cakep banget. Nah, jadi memang idealnya kita bisa milih ya. Oh, kapan yang lahan yang cakep untuk ini, untuk musim kemarau, cakep untuk musim penghujan gitu. Nah, ini teman-teman. Ini kalau musim penghujan ya seperti inilah yang akan terjadi. Jadi nanti evaluasinya adalah kalau panen perdana, maka gotnya akan saya lebarkan teman-teman. Jadi gotnya harus dilebarkan supaya nanti di musim penghujan berikutnya itu airnya tuntas nih teman-teman. Ini pisang kepoknya pertumbuhannya bagus teman-teman. Tuh pisang kepoknya teman-teman. Saya zoom ya, coba ya. Tuh teman-teman. Nih, ini di tengah Gama Umami nih. Di tengah Gama Umami. Ini pokoknya area 1 hektar ini full Gama Umami teman-teman. Full Gama Umami. Ini tanahnya cenderungnya lempung teman-teman. Lengket ya. Tanahnya lengket. Ini tanahnya lengket. Jadi kalau ngomongin ideal ya nggak ideal ya. Cuman ketika ada lahan yang nganggur, otomatis ya insting saya main lah. Lahan nganggur, ininya masuk, harga sewanya masuk, ya hajar lah. Ini Rp1.000 teman-teman, Rp1.000 per meter per tahun. Jadi kondisinya seperti ini. Ini tanaman pendampingnya adalah tanaman kepok, pisang kepok. Ini harapannya dengan kondisi seperti ini, panen perdana 1 meter, nggak usah muluk-muluk lah ini 1 meter 10 kilo gitu aja udah oke. Nih, tapi nanti kalau musim kemarau, ini 1 meter 20 kilo dapatnya pun ada, gampang itu. Karena tanaman-tanaman pertama ini kan untuk ngikat akar dulu teman-teman. Nih, untuk ngikat akar ya. Jadi untuk akarnya itu ngikat ke tanah dulu teman-teman. Untuk nanti ntar lagi panen nih. Kalau sudah panen, ini batangnya juga besar-besar ya. Kalau udah panen, terus rencana ini yang nggak posisi di rumpun-rumpunnya, gulmanya mau saya semprot. Coba saya semprot, coba kayak apa nanti. Semprot pakai Roundup untuk gulmanya teman-teman. Nah, ini
harapannya nanti lahan 6.000 meter, 6.000 lebih sedikit ini bisalah keluar, kalau kali 10 ya keluar berapa ya, 10 kali 6.000 teman-teman. Itu keluar kiloannya. Nanti kalau musimnya sudah kemarau ini bisa 2 kali lipat. Jadi evaluasi ini penting ya teman-teman. Jadi evaluasi lahan dan nanti harus diapakan segala macam ini penting sekali. Penting sekali karena ya menyangkut hasil panen. Oh, lahannya perlu dilebarkan gotnya, oh lahannya perlu dipupuk, oh lahannya perlu misalnya dikurangi peneduhnya gitu. Nah, ini bisa teman-teman. Harus ada evaluasi. Kalau nggak dievaluasi nanti kurang jos. Nah, termasuk yang di tengah itu. Yang di tengah itu pertumbuhannya kurang. Nanti harus dievaluasi, misalnya gotnya di situ ditambahi atau dilebarkan gitu. Nah, ini kalau yang tuntas, ini yang daerah-daerah tuntas, maka pertumbuhannya lebih bagus. Daunnya lebih lebar, kemudian batangnya besar, terus daunnya lemes teman-teman. Beda dengan yang di tengah, yang di bagian pinggir tengah itu, karena itu over air, maka daunnya keras, batangnya pun keras itu. Nah, bagaimana nanti bisa dia posisinya naik? Dengan cara permukaan tanamnya bisa naik, dengan cara nanti saya pupuk di rumpunnya. Jadi lambat laun rumpunnya akan naik terus teman-teman. Nah, jadi pupuknya pakai rapen sama pakai serintil. Serintil itu kotoran kambing domba teman-teman. Nah, yang ini lahan kas desa, ini 5 hektar teman-teman, tapi isinya rawa-rawa dalamnya teman-teman. Jadi nggak beranilah saya sewa orang dalamnya isinya air. Air teman-teman. Oke teman-teman, mari optimalkan lahan-lahan di sekitar kita teman-teman, supaya nanti kita posisinya bisa swasembada pakan. Kalau swasembada pakan, maka biaya pakannya akan menjadi murah. Kita nggak perlu terlalu pusing, mau musim kemarau, mau musim penghujan, pakannya selalu ready teman-teman, pakannya selalu ready. Ini saya sewa, saya nggak punya lahan, akhirnya saya sewa harus ngolah, memang nggak mudah, tapi demi keberlangsungan bisnis peternakan saya, jadi saya putuskan harus swasembada pakan. Nah, swasembada pakan plus bonusnya dapat pisang. Oke teman-teman, terima kasih sudah berkenan menyaksikan video ini. Semangat selalu teman-teman, semangat menanam, semangat swasembada pakan. Bagi yang belum subscribe silahkan subscribe, bagi yang sudah subscribe terima kasih. Semoga sukses selalu untuk kita semua. Mari menanam menghijaukan Indonesia. Terima kasih.